Selamat malam sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Damai sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita kembali membaca Alkitab melalui acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya Yohanes Safrisal, anggota PKLU GPIB Bahtera Kasih, Keranggan, Bekasi. Pujian malam ku nyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putus kekal melihara kau, sumber rawat bagiku. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, puji syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Hari ini ada sukacita, ada kesedihan yang kita alami, dan kasih Tuhan selalu menyertai sehingga kita dapat mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami mau membaca firman-Mu, karena firman-Mu akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk dapat memahami firman-Mu dan memampukan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-20, ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Terpujilah Kristus, haleluya. Tema kita di dalam SBU adalah sikap Kristen. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ayat yang ke-25. Juli 2013, ditemani seorang mahasiswa STT Intim Makassar, utusan GPIL, Gereja Protestan Indonesia Luwu, kami menonton film Sugia di sebuah bioskop di kota Makassar. Film tersebut disutradarai Garin Nugroho yang diproduksi oleh SAV Studio Audio Visual
Pusat Kata Ketik, Yogyakarta. Film bergenre sejarah perjuangan yang mengisahkan seorang uskup pribumi pertama di Indonesia bernama Pastur atau Romo Albertus Sugia Pranata SJ. Meski Sugia seorang rohaniawan, tetapi ia berjasa mengupayakan gencatan senjata dalam peristiwa Perang 5 Hari di Semarang, Oktober 1945. Ia berhasil meminta Vatikan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Masih banyak peran lainnya, yang akhirnya setelah ia meninggal, Presiden Soekarno menganugerahkan gelar tokoh nasional dan Jenderal Anumerta. Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Tetapi satu formula penting dibuat oleh Sugia adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Yesus tahu pikiran licik yang terungkap melalui pertanyaan yang diajukan. Maka ia meminta sekeping uang perak. Ayat yang ke-24. Lalu ia minta menjelaskan gambar potongan kepala pada uang logam itu. Dan dijawabnya, gambar penguasa Romawi, Kaisar Tiberius, 14-37 Masehi. Pada kebiasaan kuno, apabila suatu bangsa dikuasai oleh bangsa lain, maka simbol ketertundukannya adalah menerima dan memberlakukan uang logam yang ada gambar penguasanya itu. Itu berarti uang logam itu adalah milik penguasa yang akan mengatur hidup berbangsa dan bernegara. Orang-orang Yahudi juga menggunakan uang logam itu. Maka mereka wajib membayar pajak bagi kas negara. Meminjam refleksi Romo Sugio, kita adalah 100% warga negara, tapi juga 100% kita harus bersikap sebagai orang Kristen sejati. Sikap Kristen adalah menghidupi ajaran Kristus sebagai bakti kita kepadanya, yakni dengan hidup membangun persaudaraan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Amin. Syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur atas kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menguatkan iman percaya kami, agar kami tetap teguh dengan ajaran dan perilaku kami sesuai dengan kasih dan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah pimpinan negara kami, supaya mereka memimpin kami bergotong royong mewujudkan negara yang bermartabat dan berdaulat, serta berikanlah hikmat dan kebijaksanaan, agar ia dapat bertanggung jawab atas segala yang menjadi tugas dan tanggung jawab para pemimpin kami. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa juga bagi para anggota PKL UGPP dimanapun mereka berada.
Kiranya Tuhan selalu memelihara dan memberikan sukacita bagi mereka semuanya, terutama bagi yang berkelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa bagi Dewan PKLU, kiranya dapat bekerja dengan penuh kasih dan dapat membuat program-program yang membuat kami berbahagia dan bersukacita. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami berdoa di malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami, dan membangunkan kami pada esok harinya, agar kami dapat menikmati hari yang baru, yang penuh harapan. Biarlah semuanya ini terjadi oleh karena kasih dan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembacaan firman dan renungan melalui SBU. Sampai jumpa kembali Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan sahabat GPIB dimanapun berada.